Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Kewirausahaan Pangan, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mendiskusikan tentang faktor-faktor resiko apa saja yang berpeluang atau yang dapat muncul ketika kita mulai atau akan membuka suatu wirausaha seperti itu. Kalau kemarin masih sempat ingat ya, ada resiko karir. Kalau memang kita pada awalnya itu sudah mempunyai pekerjaan yang ya mungkin kita merasa sudah nyaman dengan pekerjaan itu gitu kan, dan ketika kita ingin membuka wirausaha atau membuka usaha, terkadang kita juga sering berpikir apakah kita melepaskan pekerjaan saat ini atau bagaimana seperti itu kan. Nah, kemudian ada juga resiko waktu yang terbuang, maksudnya mungkin limited time gitu ya untuk keluarga, teman ataupun yang lain, karena ketika kita sudah fokus dengan wirausaha kita, biasanya kita akan Eee, istilahnya itu mengorbankan ya. Jadi mengorbankan waktu bersama keluarga, waktu bersama teman, atau waktu yang biasa kita lakukan setiap hari karena kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Nah, kemudian ada lagi satu faktor yang paling mengkhawatirkan ya, yang paling, eee, kompleks gitu pengaruhnya, yaitu stres. Tidak jarang, seorang wirausaha itu mengalami stres. Karena apa? Ya seperti yang saya sampaikan di minggu lalu bahwa, membuka suatu wirausaha itu tidak mudah, sehingga tidak sedikit juga yang pada awal karirnya dia gagal dalam menjalankan suatu usaha. Tapi seorang entrepreneur, akan bangkit dari kegagalan tersebut dan tidak putus asa dan menyerah ketika mengalami kegagalan, apalagi masih di tahap awal seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kreativitas inovatif dan kewirausahaan. Kreativitas dan inovasi lebih dari sekedar proses untuk menemukan, memunculkan, dan menentukan gagasan yang bagus. Jadi sebenarnya kreativitas dan inovasi itu adalah hal terpenting ketika kita akan menentukan suatu ide dalam berwirausaha, seperti itu. Tapi, kalau saya boleh tanya ya, nanti coba kalian renungkan, kalian pikirkan. Kalian biasanya menemukan suatu suatu ide itu bagaimana? Apakah ada tahapannya? Apakah langsung dapat ide wangsit gitu, ujug-ujug dapat wangsit, atau memang, kayaknya terbebani, bukan terbebani ya istilahnya, pikiran itu terbawa, entah waktu kita di kampus, nanti di rumah, mau tidur, itu pasti terpikir kayak gitu. Coba kalian renungkan, mungkin setiap orang punya, eee, style berbeda-beda atau mungkin tipenya beda-beda gimana caranya untuk bisa memunculkan suatu ide, suatu gagasan, seperti itu. Kemudian penting untuk kita pahami dari mana dan bagaimana asal-usul tercetusnya suatu gagasan, dan menyadari bahwa berpikir kreatif sangat dibutuhkan untuk memunculkan suatu inovasi. Jadi kreativitas itu sangat dibutuhkan untuk mencetuskan atau memunculkan, inovasi, seperti itu ya. Kemudian dapat dibedakan gagasan yang munculnya karena seadanya atau bersifat untung-untungan dengan gagasan yang muncul dari proses berpikir matang, penelitian, dan diilhami dari proses pengerjaan atau pengalaman. Jadi seperti ini maksudnya.
Kalau seandainya kalian itu pernah melihat atau mungkin pernah mengalami sendiri ya, membuka suatu usaha, coba-coba atau seperti apa, eee, bisa kalian pahami, ide yang muncul karena, "Ah, aku pengen ini, ah, aku pengen buka usaha ini," gitu kan, tanpa memikirkan, matang-matang. Alasannya kenapa kok ingin membuka usaha tersebut, kemudian bagaimana tingkat keinginan pasar, dan bagaimana respon pasar dengan yang akan kalian perjualbelikan. Nah, itu kan, dapat saya katakan itu masuk dalam kategori instan gitu ya. Maksudnya instan itu tanpa ada proses, tanpa ada tahapan yang tiba-tiba, ya udah mau buka ini aja deh gitu kan. Nah, nanti bisa kalian bedakan mana yang lebih survive, yang mana yang akan bertahan, usaha mana yang akan bertahan ketika, proses pemunculan idenya atau munculnya ide itu dari wangsit atau dari memang pemikiran ataupun pengamatan, terus pengalaman yang memang sudah di pikiran matang-matang, seperti itu. Nah, di sini entrepreneur mengkombinasikan antara imajinasi atau mimpi dengan pikiran kreatif dan disertai dengan kemampuan memproses secara logis dan sistematis. Jadi, ketika kita bermimpi, berhayal, bercita-cita, atau berangan-angan gitu ya, jangan menyepelekan, maksudnya bukan menyepelekan gimana ya, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah, kalian mulai sekarang tolong dihapus pemikiran yang seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya kreativitas itu muncul dari suatu angan-angan, dari cita-cita, dari keinginan yang memang diharapkan, kita inginkan seperti itu. Sehingga kita bisa memunculkan peluang, memahami peluang, dan mencetuskan suatu ide sehingga, wirausaha atau usaha yang kita bangun tadi itu memang bisa diterima oleh pasar sehingga mencapai kesuksesan, seperti itu. Nah, di sini ada cara berpikir sistematis, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa nanti tolong kalian bedakan, ide yang instan dengan ide yang memang difikirkan secara matang-matang, dipersiapkan secara sistematis dan terstruktur, kayak gitu. Nah, ini biasanya entrepreneur akan mempunyai pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan? Sebenarnya apa sih masalahnya? Sebenarnya, kondisi yang sekarang ini kenapa sih? Ada apa sih? Gitu kan. Kemudian yang kedua, pihak mana saja yang terpengaruh oleh permasalahan tersebut. Nah, karena adanya masalah, contohnya nih sekarang pandemi Covid, berarti kan permasalahannya adalah pandemi Covid. Pihak mana saja yang terpengaruh? Apakah hanya pihak mahasiswa, ataukah hanya anak sekolah, atau mungkin segala, kalangan, seluruh kalangan itu merasakan ya, merasakan dampak dari adanya permasalahan tersebut. Itu kalian harus tahu. Kenapa kalian harus tahu? Karena pada dasarnya itu yang akan menjadi target pasar kalian, seperti itu. Kemudian bagaimana pengaruh tersebut dapat terjadi. Jadi, kronologinya seperti apa kok, bisa terjadi? Seandainya gini, kalian bisa rasakan, dampak yang dialami oleh anak SD, anak SMP, sama anak SMA, atau bahkan anak kuliah, itu berbeda nggak? Dan pasti ketika itu dampaknya berbeda, mungkin dampak keseluruhan sama, tapi, solusi yang dapat diberikan kan berbeda-beda. Kalau contohnya anak SD disuruh daring gitu kan ya, terkadang agak sulit, malah yang bikin rempong, yang bikin ribet sendiri malah orang tuanya, bisa-bisa yang sekolah orang tuanya, bukan anaknya, kayak gitu kan. Tapi kalau seandainya mahasiswa, dosen dan mahasiswa tuh sudah dianggap lebih mampu untuk bisa me apa ya, lebih bisa dapat
beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang seperti sekarang. Maksudnya dengan kecanggihan teknologi, kemudahan komunikasi, alat atau media untuk pembelajaran itu dirasa lebih mumpuni dibandingkan dengan anak SD atau anak SMP. Makanya kita harus tahu pengaruhnya tuh seperti apa sih gitu, seandainya sama-sama kena dampak, tapi dampaknya pada masing-masing kalangan tuh pastinya berbeda, kayak gitu. Kemudian apakah permasalahan tersebut dapat dipecahkan? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kalau seandainya bisa dipecahkan, itulah yang akan menjadi peluang kalian, gitu. Kemudian, seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, dengan solusi yang kalian hadirkan, solusi yang kalian tawarkan nanti, kira-kira butuh banyak eee, pengeluaran nggak? Perlu biaya yang seberapa banyak, seberapa besar, seperti itu. Kemudian, yang terakhir, apakah pasar bersedia membeli produk atau jasa yang dihasilkan? Jadi, kalau seandainya nih, kalian udah tahu permasalahannya apa, dampaknya ke siapa aja, dampaknya bagaimana. Kemudian, oh kayaknya permasalahan ini dapat selesai dengan solusi A, gitu kan. Nah, kalian harus berpikir untuk bisa merealisasikan dan menerapkan solusi A, kan berarti kan kalian menawarkan produk, kalian menawarkan jasa, atau yang lain. Nah, sekarang kalian juga berpikir dengan kalian menawarkan produk atau jasa tersebut, berapa banyak yang kalian keluarkan? Apakah sebanding dengan permintaan pasar yang akan menerima atau mampu membeli atau menjangkau produk atau jasa yang kalian hasilkan. Nah, itu sistematis, namanya sistematis kan terstruktur gitu ya. Jadi, pertanyaan satu seperti ini terjawab, kalau terjawab lanjut ke pertanyaan kedua dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini ada, eee, tahapan kreativitas, ada 4 yaitu prepare and gather, inkubasi atau incubation, illumination, dan verification. Yang pertama yaitu akumulasi pengetahuan. Biasanya dapat berupa proses penjajakan atau investigasi serta proses pengumpulan informasi. Sehingga dari pengumpulan informasi itu tadi kita dapat memperoleh banyak informasi, banyak permasalahan, banyak referensi seperti itu. Nah, pemahaman tentang latar belakang permasalahan itu dapat diperoleh dari mana? Bisa dari buku, dari asosiasi profesi, dari seminar, dari diskusi dengan pakar, ataupun seseorang yang memang sudah punya pengalaman di bidang tersebut, kemudian mengunjungi tempat baru dari majalah, surat kabar, jurnal, ataupun media-media yang lain, seperti itu. Nah, masa inkubasi di sini biasanya seorang yang kreatif membiarkan alam bawah sadar mereka untuk memikirkan kumpulan informasi yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya. Jadi, kita merefleksikan, kita memikirkan informasi-informasi dan membayangkan informasi-informasi yang sudah kita peroleh dari tahapan preparasi, seperti itu. Udah langkah-langkahnya apa saja yang bisa merangsang terjadinya proses inkubasi, yaitu yang pertama mungkin kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari yang tidak, membutuhkan pemikiran. Contohnya pekerjaan rumah, entah itu kalian sambil nyapu rumah, bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, cuci piring, atau yang lain, seperti itu. Kemudian berarti dengan waktu yang teratur, mengikuti berbagai jenis permainan atau olahraga, memikirkan permasalahan sebelum tidur, melakukan meditasi, atau bisa juga dengan duduk santai pada waktu-waktu tertentu. Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya dapat merangsang kalian untuk berpikir, mendalami, meresapi informasi-informasi atau kumpulan permasalahan yang sudah kalian tampung sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian illumination atau
iluminasi. Di sini adalah pencetusan gagasan, memunculkan suatu gagasan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merangsang melalui yang pertama, mimpi atau berangan-angan mengenai hasil kegiatan yang diharapkan. Kemudian mempraktikkan hobi yang relevan dengan permasalahan, bekerja dalam lingkungan yang tidak tergesa-gesa, lalu menempatkan atau menganggap permasalahan bukan sebagai sesuatu yang paling penting, menyediakan buku catatan dekat dengan tempat tidur, kalau seandainya ada hal yang kalian pikirkan muncul gitu ya, bisa langsung kalian catat dan mengambil istirahat pada saat sibuk bekerja. Nah, yang terakhir ini adalah proses verifikasi atau implementasi. Tahapan ini merupakan tahapan yang dirasa sangat penting karena apa? Setelah kita muncul suatu gagasan gitu ya, eee, kita nggak selamanya akan langsung mengimplementasikan gagasan tersebut. Kita harus memverifikasi lagi, berpikir ulang, mengkaji apakah memang benar, ide tersebut itu dapat direalisasikan dan dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat diterima oleh pasar, seandainya seperti itu. Nah, gagasan yang diperoleh dari tahapan sebelumnya biasanya masih dalam bentuk kasar, sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan, pengembangan, dan pengujian sebelum pada akhirnya ditentukan solusinya. Jadi, biasanya ide itu kan kasar ya, kalau seandainya, oh, eh, kayaknya eh, di kondisi pandemi saat ini cocok deh kita buat masker atau jual masker atau sanitizer nih seandainya kalau kita berbicara di kondisi yang seperti ini ya. Nah, itu kan masih kasar. Nah, di tahapan ini kalian mulai berpikir, masker, masker yang seperti apa ya yang diinginkan, yang akan laku, kemudian bahannya bagaimana, penjualannya bagaimana, proses pembuatannya bagaimana. Nah, banyak hal kan yang kalian pikirkan sehingga kalian kaji matang-matang, kalian pikirkan ulang sehingga pada akhirnya ditentukan, oh iya sepertinya saya pengen buat masker yang dari kain perca atau dari apalah itu, yang pasti kalian akhirnya menentukan suatu keputusan, satu solusi dari hasil tahapan proses pemikiran kreatif tadi, seperti itu. Lanjut ke proses inovasi. Di situ dikatakan bahwa inovasi merupakan suatu yang bersifat konseptual dan juga disertai dengan pemahaman, sehingga calon inovator perlu turun langsung ke lapangan untuk dapat lebih memahami realitas baik melalui bertanya maupun mendengarkan. Inovator yang berhasil biasanya menggunakan otak kiri dan kanan. Jadi dia bisa memahami angka-angka, bisa memahami orang-orang yang ada di sekitarnya, bisa membaca kondisi yang terjadi di lingkungannya sehingga dapat seimbang antara otak kiri dan otak kanan seperti itu. Nah, ini ada jenis-jenis inovasi, ada intervensi, ekstensi, duplikasi, dan sintesis. Itu keterangannya ada di kolom sebelahnya dan contohnya juga sudah ada. Kemudian di sini ada sumber inovasi. Dari mana sih inovasi itu timbul, muncul gitu kan ya? Dari yang pertama dari kejadian yang tak terduga, adanya kesenjangan, terus menjawab kebutuhan, adanya perubahan industri dan pasar, perubahan demografi, perubahan persepsi, dan yang terakhir adalah gagasan dengan ilmu pengetahuan. Oke, jadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Eh, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian itu apa ya? Silahkan kalian isi dengan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Di sini nanti ada tugas. Tugasnya adalah kan kalian sudah mengerti tuh proses pencetusan atau menemukan suatu ide untuk berwirausaha dengan cara berpikir kreatif dan sistematis dan juga jangan lupa berinovasi seperti itu. Nah, nanti
eee, tugasnya ada 2. Yang pertama, yang seperti yang saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, kalian, pikirkan peluang usaha apa sih yang cocok di kondisi yang seperti sekarang ini, kondisi pandemi Covid-19, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kalian pikirkan karena, teknologi pangan itu visi misinya adalah untuk menjadi suatu program studi yang unggul dalam iptek pangan dan ketahanan pangan lokal, maka saya harap, salah satu kelompok dari kalian atau bahkan harapannya semua dari kalian dapat, mengembangkan potensi lokal. Salah satunya yaitu talas beneng, gitu ya. Jadi tugas yang kedua, pikirkan produk yang, eee, kira-kira dapat kalian kembangkan dengan bahan baku talas beneng, seperti itu ya. Untuk format penulisan ataupun, bentuk pelaporannya seperti apa nanti akan saya sampaikan di luar forum, seperti itu ya. Jadi tugasnya membuat atau mencari ide bisnis, ide berwirausaha, yang pertama karena kondisi yang seperti sekarang ini, yang kedua untuk mengoptimalkan sumber daya lokal yaitu talas beneng, seperti itu ya. Dan jangan lupa kalian harus, menerapkan 4 tahap ini tadi, 4 tahap kreativitas tadi. Kalian jelaskan munculnya ide itu tahapannya seperti apa dan kalian dukung dengan opini-opini atau persepsi dari kelompok kalian, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian nanti jenis inovasinya kalian, kelompokkan, dia masuk di invensi, ekstensi, duplikasi, atau sintesis, seperti itu. Oke, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya, respon langsung di situ, atau bisa melalui PJ di kelas, gitu ya. Eee, saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan dan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, oke? Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.